pada diskusi kita tentang method research in education. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang the ethics of educational and social research, etika dalam penelitian pendidikan dan sosial. Yang pertama saya akan menyampaikan gagasan pokok mengapa etika dalam pendidikan itu penting. Yang pertama, penelitian pendidikan itu bukanlah hal yang penuh kesewenang-wenangan. Artinya ada batasan-batasan yang harus kita ikuti dan harus menjadi aturan main kita supaya etika dalam penelitian itu, mengingat ada banyak pihak yang terlibat dalam penelitian itu, khususnya menyangkut pada harga diri individu-individu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, penelitian pendidikan itu penuh dengan dilema, khususnya dilema berkaitan dengan etika. Bahwa sebuah penelitian itu akan membicarakan tentang suatu kebenaran, akan mengungkap sebuah fakta yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada pengetahuan dan juga dunia akademis. Itu mesti memperhatikan di lain pihak, memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dan nilai-nilai individu-individu yang terlibat di dalamnya. Secara umum, dalam literatur-literatur, istilah yang demikian itu, dilema dalam etika penelitian, itu dikenal dengan istilah cost and benefit ratio. Alasan ketiga, mengapa ini menjadi concern, perhatian para peneliti, khususnya peneliti di bidang pendidikan, itu karena masyarakat sendiri dan juga masyarakat yang berkecimpung dalam penelitian itu sangat mengharapkan bahwa penemuan-penemuan yang menjadi hasil akhir dari penelitian kita itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketelitian. Dan juga ketika kita mempertanggungjawabkan penelitian kita dengan temuan-temuan yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, itu bisa dipertahankan secara etis. Kemudian yang terakhir, ini menyangkut sumber informasi yang yang berkaitan dengan mereka yang memberikan kontribusi, memberikan data informasi untuk keperluan penelitian kita. Maka karena data-data dan informasi yang akan kita kumpulkan itu menyangkut pribadi-pribadi orang secara individu, maka kita harus memperhatikan etika-etika berrelasi, berinteraksi dengan mereka. Karena toh akhirnya informasi itu akan secara implisit itu bisa akan mendefinisikan secara implisit bisa mendefinisikan siapa yang memberikan informasi tersebut. Maka perlu adanya etika dalam penelitian itu. Itu gagasan pokok yang melatar belakangi mengapa etika itu penting. Nah, pada kesempatan kali ini, diskusi tentang etika ini, itu paling tidak saya akan memfokuskan pada hal-hal berikut ini. Satu, tentang informed consent, atau secara umum bahasa yang kita gunakan untuk menjelaskan arti dari informed consent ini adalah membuat
konsensus atau kesepakatan-kesepakatan awal. Kemudian isu yang lain atau keterkaitan hal-hal penting yang lain dalam hal etika ini adalah mendapatkan akses dan penerimaan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang sifat ataupun ketercakupan etika itu dalam penelitian sosial secara umum. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah sumber ketegangan, dan yang terakhir nanti dilema-dilema yang menyangkut tentang etika penelitian ini. Itu secara garis besar yang akan kita diskusikan. Maka baik kalau saya akan melanjutkan dengan penjelasan dari masing-masing bagian dari presentasi saya ini. Ada 5. Kemudian Pak Widi nanti akan menyampaikan kelanjutan yang masih berkaitan dengan etika penelitian ini, isu yang lain yang nanti akan dibahas secara lebih jauh oleh Pak Widi. Maaf. Nah, ini yang pertama yang tadi saya sampaikan, isu yang sangat dekat dengan penelitian itu tentang informed consent. Ini menjadi langkah awal ketika kita akan mencari dan mengumpulkan data-data. Secara definitif, arti dari informed consent itu adalah prosedur di mana individu-individu yang kita libatkan itu akan mempunyai pilihan bebas. Apakah dia akan ikut berpartisipasi dalam penelitian kita setelah kita menyampaikan fakta-fakta, tujuan, kemudian langkah-langkah, prosedur yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data itu. Jadi secara umum, maksud dari penelitian kita itu harus disampaikan kepada mereka yang menjadi sumber data informasi yang akan kita kumpulkan. Dan menyangkut informed consent ini atau konsensus yang perlu disampaikan ini, ada 4 hal penting yang mesti kita perhatikan, yaitu menyangkut 1, kompetensi dari narasumber atau mereka yang terlibat itu secara kompetensi pengetahuan diharapkan mereka yang terlibat itu sungguh-sungguh paham tentang data yang akan disampaikan atau tentang persoalan yang akan kita teliti. Supaya apa? Supaya data yang kita dapatkan itu memang sungguh-sungguh data yang valid, sungguh-sungguh data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan itu membutuhkan kompetensi dari orang-orang yang bisa membantu kita. Yang kedua, itu mereka paham betul tentang semua hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian kita, dan harapan mereka terhadap temuan-temuan itu nanti dipahami secara utuh, bahwa mereka yang terlibat itu akan berkontribusi, memberikan sumbangsih untuk memberikan fakta baru terhadap penelitian yang kita lakukan. Dan hal yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah full information yang tadi sudah saya singgung dalam penjelasan kompetensi dan pemahaman itu, yang 1 dan 2, itu adalah mereka cukup diberi informasi utuh dari tujuan sampai kemudian harapan, ekspektasi dari temuan-temuan yang kita lakukan selama kita melakukan proses research atau penelitian ini. Terus yang terakhir itu voluntarism, itu artinya tidak ada unsur paksaan, mereka itu secara rela dan senang hati, jujur untuk membantu kita karena sudah paham betul
mempunyai kompetensi dan sudah menerima informasi utuh dari maksud penelitian kita, sehingga para narasumber, partisipan yang terlibat itu sungguh-sungguh rela dan senang hati membantu. Selanjutnya, aspek yang lain yang masih menyangkut tentang etika ini, yang kedua itu adalah akses dan penerimaan. Butir-butir pokok yang bisa saya sampaikan pada bagian ini tentang akses dan penerimaan itu, ketika yang pertama tadi informed consent, konsensus itu sudah disepakati, mereka sudah bersedia secara rela, mempunyai kemampuan pemahaman data yang disampaikan, tahu tentang maksud tujuan, maka selanjutnya ketika itu sudah dilakukan langkah pertama tadi, ketika kita masuk pada bagian ini, kita sebagai peneliti itu harus mampu menunjukkan mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh partisipan itu kepada peneliti, kepada kita sebagai peneliti, supaya kita bisa melakukan penelitian itu dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melakukan penelitian itu dengan penuh kredibilitas dan kita tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah mereka berikan kepada kita. Kemudian yang kedua pada bagian ini adalah establish their own ethical position with respect to their proposed research. Itu artinya bahwa kita sebagai peneliti harus bisa membangun atau menunjukkan posisi-posisi etis kita sebagai peneliti, dan juga kita bisa menghormati penelitian kita, bahwa ini adalah penelitian yang serius dan akan dilakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga ini adalah penting juga, bahwa kita peneliti itu tidak akan mengambil atau menggunakan kepentingan kita sendiri yang akan kita eksploitasi, atau kita akan mengeksploitasi mereka untuk kepentingan kita. Maka hal-hal ini ketika kita sudah diterima dan kita sudah mempunyai akses, itu harus diperhatikan. Seterusnya itu tentang proses negosiasi. Proses negosiasi itu ini sangat erat kaitannya dengan yang pertama tadi tentang informed consent, yang melibatkan para narasumber, partisipan. Kita meyakinkan bahwa mereka itu akan tetap anonymous. Anonymous itu artinya kita menggunakan nama-nama bukan nama sebenarnya. Itu tadi untuk menjaga supaya supaya para partisipan itu tetap dihargai dan tidak merasa martabatnya itu nanti akan dipertaruhkan dalam penelitian kita, atau harga dirinya, atau nilai-nilai yang diyakininya, atau informasi secara personal yang nanti akan bisa jadi ketika riset ini dipublikasikan, dampak dari harga diri, dari martabat, nilai, kepercayaan itu tidak merasa digadaikan. Kemudian all data must be given strict confidentiality. Nah, ini juga hal penting, mengingat data itu bisa jadi akan menyangkut kerahasiaan lembaga, akan menyangkut kerahasiaan individu, maka
kita berusaha untuk menjaga kerahasiaannya ini. Kemudian responden validation itu artinya bahwa apa yang disampaikan responden dan mereka yang memberikan informasi itu bisa memberikan data-data secara valid, bisa memberikan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita selanjutnya itu kita berjanji dan kita wajib untuk memberikan laporan akhir dari hasil penelitian kita. Dan juga hal penting lagi dalam hal proses negosiasi supaya kita bisa punya akses dan kita diterima, memperoleh kepercayaan itu adalah kita minta izin bahwa riset yang kita lakukan ini bisa dipublikasikan. Artinya banyak orang, publik itu akan tahu hasil penelitian itu dan secara tidak langsung mereka, para masyarakat yang mengkonsumsi riset kita itu akan ya bisa jadi akan tahu tentang siapa yang menjadi sumber atau di mana penelitian ini dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah the research report should be of benefit to the school and the participants. Ini penting. Yang tadi disinggung di awal itu mengenai cost and benefits ratio. Itu yang penting ini adalah bahwa ada keuntungan, ada manfaat yang bisa dirasakan oleh partisipan itu ataupun sekolah, karena ini riset tentang pendidikan, ya banyak berkesinambungan atau berinteraksi dengan dunia pendidikan atau dunia sekolah. Kemudian isu yang lain itu berkaitan dengan ruang lingkup atau sifat etika itu dalam penelitian pendidikan atau sosial. Satu, sifat penelitian itu atau karakter dari sebuah penelitian pendidikan itu harus mengedepankan seperti yang dikatakan Kavan tahun 1977. Dia mengatakan, while truth is good, respect for human dignity is better. Artinya apa? Artinya bahwa dengan kata lain, bahwa mengungkap sebuah kebenaran itu baik. Tetapi akan lebih baik ketika kebenaran itu diungkap, namun tetap menghargai, menghormati martabat orang lain. Kalau kita kaitkan dengan cost and benefit ratio, itu mesti ada unsur manfaat, kemanfaatan bagi lembaga atau individu. Namun demikian, unsur kemanfaatan itu tidak mengorbankan martabat atau merendahkan harga diri dari individu atau partisipan yang terlibat. Itu dengan kata lain. Maka jika secara ekstrim saya bisa mengatakan kalau sebuah penelitian itu bisa mengungkapkan fakta secara sangat baik, tetapi ada martabat individu-individu yang dikorbankan di situ, itu maka itu yang tidak akan kita pilih. Jadi penelitian itu tidak akan kita publikasikan, tidak akan kita lanjutkan. Mengapa? Karena menyangkut harga diri seseorang atau lembaga yang diturunkan atau dirugikan. Kemudian sifat yang lain dari etika atau unsur yang lain dari etika dalam penelitian pendidikan itu adalah primum non nocere. Itu artinya do no harm, ya, do no harm. Bahwa tidak ada pihak-pihak individu partisipan yang tersakiti atau terdegradasi martabatnya. Kemudian yang lain yang menyangkut etika ini, sifat penelitian ini adalah jelas bahwa
ada etika-etika yang prescribed, itu artinya yang harus diikuti sesuai prosedurnya, sesuai dengan etika-etikanya, dan juga jelas mana yang tidak disetujui. Jelas garis batasnya antara hitam dan putih. Kemudian yang terakhir itu adalah ethical principles are not absolute. Itu maksudnya tidak ada prinsip-prinsip etika dalam penelitian itu yang kesemuanya itu absolut, artinya hitam dan putih, ya. Tidak ada etika. Jadi dengan kata lain mesti ada negosiasi tentang kesepakatan awal yang tertulis dalam informed consent itu soal etika yang akan kita lakukan. Jadi ada batasan-batasan yang bisa kita negosiasikan sehingga sampai pada kesepakatan antara peneliti dan narasumber. Ini yang ketiga, isu yang berkaitan dengan etika. Selanjutnya ini, bahwa etika dalam penelitian itu bisa jadi akan menimbulkan ketegangan. Nah, dalam buku ini ada dua ketegangan yang bisa jadi akan muncul. Yang pertama itu non-maleficancy, beneficancy, and human dignity. Maksudnya non-maleficancy itu yang tadi saya sampaikan itu tidak akan menyakiti atau tidak ada orang-orang, individu, narasumber yang merasa tersakiti, do no harm, ya. Jadi itu ada penjelasan, for the greater of physical, psychological, human, proprietary, and cultural values, then for the potential contribution of the research to the knowledge, ya. Jadi lebih baik memperhatikan faktor-faktor fisik, psikologis, kemanusiaan, aturan-aturan dari nilai-nilai budaya. Jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan physical, psychological, kemanusiaan, dan lain sebagainya itu menjadi hal yang lebih utama daripada kontribusi riset itu untuk penelitian. Yang kedua adalah do not harm, ya, tidak tadi non-maleficancy itu tidak ada pihak-pihak yang merasa terugikan atau tersakiti. Nah, sumber ketegangannya di mana? Nah, menimbang-nimbang itu tadi, apakah penelitian itu kita akan mengedepankan unsur kontribusi penelitian itu terhadap pengetahuan, ataukah kita masih menjaga nilai-nilai budaya, kemanusiaan, psikologis, ataupun fisik dari orang-orang yang terlibat. Kemudian kaitannya dengan ketegangan ini ada pandangan etika yang sifatnya itu absolut dan relativisme, ya, relatif ya. Jadi kalau absolut itu jelas antara mana yang boleh dilakukan dalam penelitian itu secara etika dan mana yang tidak boleh. Itu batasannya jelas. Jadi ada tempat-tempat atau tradisi-tradisi atau budaya-budaya dalam dunia pendidikan ataupun bidang sosial yang akan menerapkan ini antara etika yang absolut dan etika yang relatif. Kemudian yang kedua itu adalah there is no absolute guidelines. Jadi tidak ada pedoman etika itu yang absolut. Ya. The ethical consideration will arise from the nature of the research being pursued. Ya, so artinya pertimbangan-pertimbangan etis
itu bisa dimunculkan dari tujuan penelitian yang akan kita kita gunakan atau kita raih, itu yang sifatnya relatif itu ya. Jadi kalau ketegangan yang pertama itu ada pihak yang absolut tentang etika, ada yang relatif. Yang kedua ini yang sifatnya relatif. Jadi situasi itu akan menentukan behavior ya, behavior. Jadi ini maaf saya salah ketik ya. Jadi ada situasi yang nanti akan menentukan etika tingkah laku kita dalam ataupun value yang kita bawa dalam penelitian itu. Kemudian di buku ini disampaikan juga bagaimana mengatasi sumber-sumber ketegangan yang tadi saya sampaikan. Itu ada 2 ketegangan ini, non-maleficency, beneficency, dan human dignity. Kemudian ada mereka yang berpandangan absolut dan relatif ya, berkaitan dengan etika ini. Itu caranya adalah satu, menggunakan simulasi komputer. Yang kedua itu menyangkut untuk mengurangi ketegangan, itu finding a situation in which the effects of harm are already there. Itu maksudnya tempat yang akan kita jadikan sumber penelitian kita itu tidak merasa diperburuk situasinya karena penelitian kita. Jadi bahasa lainnya seperti itu. Jadi misalnya kita akan melihat suatu proses pendidikan atau aktivitas pendidikan yang mengungkap tentang sisi negatif dari sebuah institusi pendidikan. Itu jangan sampai keadaan yang sudah demikian itu diperparah dengan hasil penelitian kita. Jadi jangan sampai bahwa dengan penelitian kita situasinya akan menjadi lebih buruk. Terus yang ketiga, applying low level of potential harm ya, supaya ini jelas, kita bisa memprediksi, kita bisa mencoba untuk memikirkan jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan kekacauan yang lebih parah lagi dari penelitian kita ini, dari hasil dari yang kita lakukan melalui penelitian ini. Kemudian tetap kita akan setia dengan informed consent, jadi kesepakatan konsensus yang sudah kita sampaikan di awal. Itu cara lain bagaimana menghindari ketegangan itu. Kemudian menggunakan sampel daripada semua populasi ini juga akan mereduksi ketegangan-ketegangan yang muncul. Selanjutnya yang terakhir itu adalah dengan justifying the research so as to the small amount of harm is much less ya. Jadi kita menjustifikasi, kita menimbang-nimbang supaya jumlah dari volume kekacauan atau yang membuat orang merasa tersakiti, terugikan itu menjadi jauh lebih sedikit. Nah, ini yang terakhir yang kaitannya dengan isu yang menyangkut dengan etik itu adalah ethical dilemma. Jadi ini dilema secara etis. Oleh Robson tahun 1993 untuk menghadapi dilema secara etis itu dia mengajukan beberapa pertanyaan yang masih bisa
diperdebatkan atau masih bisa dipertanyakan kaitannya dengan praktek-praktek penelitian kita. Satu, pertanyaannya apakah orang-orang yang kita libatkan itu lepas dari kesepakatan awal. Artinya kita tidak melakukan sosialisasi informed consent, tetapi kita langsung melibatkan mereka dalam penelitian kita. Itu nanti akan memunculkan dilema juga. Bahwa data yang kita dapatkan itu mungkin valid, tetapi di lain sisi orang yang kita libatkan itu tidak tahu menau secara utuh dari penelitian kita. Kemudian pertanyaan ataupun praktek-praktek yang masih dipertanyakan itu adalah mempengaruhi mereka, para narasumber, orang-orang yang terlibat itu untuk ambil bagian dari penelitian kita. Kemudian tidak mengatakan secara jujur deceiving participants ya. Jadi kepada mereka yang terlibat dalam penelitian kita. Jadi kita tidak menyampaikan informasi utuh atau ada bagian-bagian yang kita sembunyikan ketika kita menggunakan para partisipan itu sebagai sumber informasi kita. Kemudian kaitannya dengan informasi pertanyaan kritis selanjutnya adalah apakah penelitian kita itu nanti kemungkinan akan akan memberikan atau berdampak pada harga diri mereka. Harga diri partisipan itu akan merasa direndahkan lagi ataupun akan merasa dirugikan dalam hal ini. Kemudian violating rights of self-determination. Jadi ini penyalahgunaan dari kepercayaan yang disampaikan atau yang diberikan kepada kita untuk meneliti itu tidak kita gunakan secara semestinya karena kita menggunakan self determination kita adalah hak kewenangan kita untuk meneliti. Kemudian exposing mental and physical stress. Jadi apakah penelitian yang kita lakukan itu akan menimbulkan tekanan-tekanan secara fisik ataupun secara mental. Nah, kemudian ada invading privacy, apakah itu akan menghancurkan privasi kehidupan secara pribadi para partisipan. Kemudian withholding benefits, comparison group. Maksudnya adalah apakah ada hal-hal yang kita sembunyikan, ya, keuntungan-keuntungan yang kita sembunyikan, khususnya ketika ada perbandingan kelompok-kelompok dalam penelitian kita. Jadi satu kelompok itu tidak kita berikan atau tidak kita beri kontribusi bahwa hasil penelitian ini sungguh-sungguh berdampak positif pada institusi yang kita jadikan sebagai objek penelitian kita. Kemudian treating unfairly with no respect itu saya pikir juga menjadi bagian penting ketika ketika kita akan merujuk pada etika-etika yang sangat dilematis. Nah, ini beberapa hal penting untuk memastikan bahwa etika-etika itu menjadi sesuatu yang akhirnya nanti tidak dilematis. Nah, kemudian yang kedua ini sangat spesifik, itu menyangkut
privasi seseorang, menyangkut anonymity atau apa itu namanya, identitas seseorang yang disamarkan, kemudian confidentiality, itu menyangkut kerahasiaan, pentingnya data itu karena sangat berdampak buruk atau berdampak besar bagi lembaga atau bagi pribadi seseorang, maka itu harus dijaga kerahasiaannya. Kemudian betrayal itu kaitannya dengan penyalahgunaan data-data itu yang bisa jadi itu menjadi semacam pengkhianatan kalau kita menggunakan data itu tidak pada semestinya. Kemudian deception itu penipuan-penipuan, data yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan tujuan yang kita sampaikan kepada para partisipan yang terlibat. Nah, ini semua yang terakhir itu berkaitan dengan ethical dilemmas. Jadi dilema etik. Nah, dan selanjutnya hal yang lain yang berkaitan dengan isu tentang penelitian pendidikan dan sosial itu akan disampaikan Pak Widi pada video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi.